Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di Yurihan Channel guys. Apa kabarnya guys? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya guys. Dimurahkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya. Yang lagi sakit, semoga segera diangkat segala penyakitnya ya guys. Yang lagi terlilit hutang, semoga di tahun yang baru kita jalani ini, segera dilunaskan semua hutang-hutangnya ya guys. Semoga kita menjadi orang yang selalu bersyukur atas apa yang telah Allah beri pada kita guys. Tetap bersyukur dengan apa yang kita miliki, dan apa yang kita jalani sekarang ini guys. Karena itu semua titipan dari Allah, dan itu semua ujian dari Allah pada setiap hambanya guys. Jom, kita lanjutin lagi kisah surga yang terbagi ini, sama-sama guys. Ane sangat bahagia, setelah Hafiz memberinya hadiah bertubi-tubi. Sekarang rumah yang mereka tempati adalah hadiah pemberian Hafiz, karena sudi menerimanya sebagai suaminya. Saat Hafiz kembali ke mobilnya untuk mengambil koper, Ane kembali memeriksa setiap ruangan, karena merasa belum puas. Mulai dari ruang tamu, kemudian ia menuju ke lantai atas, untuk memeriksa bagian kamar. Ada 2 kamar di atas, dan 1 kamar di bawah. Satu persatu dilihat Ane, semua kamar sudah lengkap dengan tempat tidurnya. Hafiz hanya menyisakan dinding-dinding yang kosong, tanpa hiasan kecuali kamar utama. Hafiz sengaja menyisakannya untuk Ane, agar Ane punya kesempatan untuk mendekor sesuai dengan keinginannya. Lalu Ane beralih ke kamar utama. Kamar yang akan menjadi miliknya bersama Hafiz, juga lengkap dengan tempat tidur, dan juga lemari. Dan Ane sangat menyukainya. Desain dan warnanya yang lembut, menggambarkan perasaan sang pemiliknya. Kini Ane berpindah pada lemari, yang berdiri kokoh sepanjang dinding kamarnya. Ane pun menelitinya satu persatu. Dan masih kosong, bahkan aroma kayunya masih sedikit menyengat. Hanya 1 pintu lemari yang tak dapat dibuka, karena masih terkunci rapat. Kenapa dengan pintu ini? Gumam Ane. Dan yang membuat Ane lebih bergembira lagi, saat dia membuka kain gordennya, lalu membuka jendela sekaligus pintu lebar, yang langsung menuju balkon, yang sudah tersedia 2 kursi dan 1 ayunan gantung, di sudut pojokan dekat jendela. Mas, ternyata kamu udah menyiapkan semua ini, monolog Ane. Lalu Ane kembali ke dalam kamar, dan Hafiz sudah berada di kamar yang sama dengan Ane, dengan membawa 2 koper sekaligus. Gimana, kamu suka dengan kamar ini? Tanya Hafiz. Suka mas, alhamdulillah, warna dan desainnya juga aku suka,
sahut Ane bahagia. Alhamdulillah, syukurlah kalau kamu menyukainya, ucap Hafiz sambil meletakkan kopernya di samping lemari. Ini pasti warna kesukaan kamu ya Mas? Tanya Ane sambil menikmati meja riasnya. Mas ingin kamar ini menjadi tempat spesial, yang dapat menghapus peluh di saat Mas sedang lelah, menjadi tempat Mas untuk bermanja, di saat Mas rindu istri Mas. Pokoknya ruangan ini akan menjadi tempat ternyaman buat Mas, tutur Hafiz yang sudah berdiri di belakang Ane, sambil meletakkan kedua tangannya di pundak Ane. Insya Allah Mas, aku akan menjadikannya nyaman, untuk suamiku tersayang, cetus Ane sambil mengelus tangan Hafiz. Sekarang, kamu cek barang-barang di dapur, atau apapun yang kamu butuhkan. Mas akan mengajak kamu belanja hari ini, tutur Hafiz. Beneran Mas? Hafiz pun mengangguk. Memangnya Mas gak balik lagi ke kantor? Tanya Ane. Satu minggu ini atasan Mas memberikan Mas keringanan, karena sebelumnya, semua pekerjaan yang harus Mas handle udah Mas bereskan terlebih dahulu. Jadi semuanya udah aman, jawab Hafiz. Ya udah kalau begitu, aku akan ngecek bahan-bahan di dapur dulu Mas. Karena itu yang paling utama, tutur Ane. Lalu beranjak dari tempat duduknya, dan segera melangkahkan kakinya ke dapur. Ane mulai menelisik satu persatu laci-laci pada lemari kitchen set, baik yang tergantung, maupun yang ada di bawah. Ane hanya melihat sedikit sekali peralatan masak, dan beberapa piring serta gelas. Kemudian ia membuka pintu kulkas 2 pintu, yang besarnya lebih besar dari tubuh pemiliknya. Kemudian Ane kembali ke kamarnya untuk mengambil kertas dan pulpen, untuk membuat daftar barang-barang, dan bahan dapur yang akan ia beli. Sedangkan Hafiz, terlihat sibuk membersihkan ruang kerjanya. Mas Hafiz, panggil Ane yang merasa kehilangan suaminya, karena Ane belum melihat ada satu ruangan lagi. Ane berjalan ke sana kemari, sambil membawa kertas yang sudah berisi daftar yang akan dibeli. Mas Hafiz kemana sih? Kok nggak pamit mau pergi? Katanya mau ngajak aku belanja, gumam Ane lirih, dan nyaris hampir tak terdengar. Lalu dengan wajah cemberut, Ane memutar tubuhnya, dan berniat akan kembali ke kamarnya. Hafiz pun keluar dari ruang kerjanya, sambil menutup pintu yang posisinya berada tepat bersebelahan dengan kamar mereka. Ya ampun Mas, dari mana aja? Dari tadi aku panggil-panggil, aku cariin nggak ada, keluh Ane. Mas di sini dari tadi, Mas sedang membersihkan ruang kerja Mas. Membuka kain-kain penutupnya, terang Hafiz sambil merangkul sang istri.
Hafiz menggiring tubuh Ane dan mendudukkannya di tempat tidur. Udah, jangan manyun gitu dong. Lagi cemberut gini aja, istri Mas masih cantik. Apalagi tersenyum bahagia. Jauh lebih cantik, goda Hafiz yang tersenyum melihat Ane. Kamu tuh selalu bisa menaklukkan hatiku, Mas. Hafiz tersenyum. Oh iya, ini daftar yang harus kita beli, Mas. Aku juga punya tabungan jika dibutuhkan, ujar Ane. Insya Allah tabungan Mas masih cukup untuk membiayai semuanya, sayang. Jadi uang tabungan kamu biar aja, jangan diganggu-gugat. Gunakan untuk membeli yang kamu inginkan, tukas Hafiz. Kini keduanya pun bersiap-siap untuk pergi membeli perlengkapan yang mereka butuhkan, dan bahan-bahan keperluan dapur. Karena Ane akan masak sendiri setiap harinya, untuk sang suami. Dalam perjalanan menuju pusat perbelanjaan yang terbesar di kotanya, tiba-tiba Ane nyeletuk menanyakan, sejak kapan Hafiz menyiapkan rumah itu untuknya. Mas, ucap Ane. Ya, sahut Hafiz yang masih fokus menyetir. Memangnya sejak kapan sih Mas beli rumah itu untukku? Sejak Mas yakin, kalau kamu adalah jodoh Mas, sahut Hafiz tenang. Berarti belum lama dong. Lalu kenapa Mas yakin sekali? Padahal kalau seandainya kita nggak berjodoh, maka Mas harus merubah surat itu lagi kan? Ucap Ane. Itulah rahasia Allah yang nggak pernah kita tahu. Kita hanya bisa berdoa, selebihnya itu tugas Allah, sahut Hafiz dengan tenangnya. Bener juga sih kata Mas Hafiz, batin Ane. Akhirnya mereka pun sampai di halaman parkir pusat perbelanjaan yang mereka tuju. Lalu keduanya turun dan melangkah bersama, masuk ke dalam mall, sambil bergandengan tangan. Hati Ane pun merasa sangat bersyukur dan bahagia, diperlakukan dengan baik dan santun oleh suaminya. Hafiz mengambil troli besar, dan berjalan mengikuti Ane dari belakang. Ane terlihat begitu sangat selektif memilih bahan-bahan makanan yang akan dibeli. Ia selalu meneliti tanggal kadaluarsa setiap produk yang akan dimasukkan ke trolinya. Hafiz terus berjalan sambil mendorong trolinya mengikuti jejak langkah Ane, yang berjalan sambil memeriksa barang. Sedangkan tangan kiri Ane, memegang daftar barang yang ia tulis sebelumnya.
Sesaat netranya menangkap jelas bayangan seseorang yang ia kenal. Anne mencoba mengejarnya dengan sedikit berlari, untuk memastikan hatinya. Ternyata orang yang dimaksud sudah menghilang dari pandangannya. "Kamu melihat siapa sayang?" tanya Hafiz yang terus mengikuti Anne. "Tadi sepertinya aku melihat Mbak." "Ah, mungkin aku yang salah lihat Mas. Udahlah lupakan aja." Tukas Anne kembali menggandeng tangan Hafiz, sambil terus berjalan mencari barang-barang yang mereka butuhkan. Mereka terus berjalan dari satu lorong ke lorong berikutnya, hingga belanjaan mereka, hampir 2 troli. Setelah semua daftar barang itu terpenuhi, Anne pun menyudahi pencariannya. Karena jika semakin lama berjalan, barang yang tak dibutuhkan pun akhirnya akan ikut dibeli juga. Untuk menghindari itu, Anne segera mengajak Hafiz untuk ke kasir. "Mas, udah yuk, semua barang yang aku butuhkan, udah ada dalam troli." "Yakin, nggak ada lagi yang mau kamu beli?" tanya Hafiz meyakinkan Anne. "Udah." Akhirnya mereka berjalan ke kasir, dan harus ikut mengantri. Tapi lagi dan lagi, netra Anne melihat bayangan seseorang itu sesaat. Membuat Anne bertanya-tanya, jika benar itu, tapi kenapa kok? Anne terus membatin sambil menautkan kedua alisnya. Ada yang tahu nggak, kira-kira sosok siapa yang dilihat Anne guys? Apakah sosok bayangan yang dilihat Anne itu, adalah sosok Mbak Salwa ya guys? Jom, kita selidikin sama-sama siapa sosok itu, pada bab selanjutnya di Yurihan Channel guys.